Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kandigara. Saya dari kelas 64 4C07 dan NIM saya 64190014. Sebentar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi tata letak yang ada di pertemuan 12. Pengertian tata letak adalah keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak adalah keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik dalam pengaturan produksi, kursi dan meja-meja pada pengaturan kantor, dan pusat pelayanan dalam pengaturan rumah sakit atau departemen store. Lanjut ke tujuan strategi tata letak. Untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan, secara rinci tujuan tata letak yaitu menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan, menciptakan keseimbangan dalam memproses produksi, menyederhanakan proses produksi, mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses, menghindari berbagai bentuk pemborosan. Lanjut ke pertimbangan dalam mendesain tata letak. Ada utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. 3. Moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat, interaksi dengan konsumen yang lebih baik. Dan yang terakhir ada fleksibilitas. Lanjut ke manfaat layout. Yang pertama, meningkatkan jumlah produksi tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan kelancaran proses produksi dan akhirnya akan memberikan output yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan waktu antara satu mesin dengan mesin atau departemen dengan departemen yang lain. Nah, keseimbangan ini akan dapat mengurangi penumpukan bahan dalam memproses dan waktu tunggu antara satu mesin dengan mesin yang lain. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan fasilitas tata letak. Fasilitas pabrik yang terencana baik dapat menciptakan pendayagunaan elemen produksi seperti tenaga kerja, mesin maupun peralatan yang lebih efektif dan efisiensi. Yang keempat, mempersingkat waktu proses dengan memperpendek jarak antara satu mesin dengan mesin yang lain, atau antara satu operasi dengan operasi yang lain, dan mengurangi penumpukan bahan dalam memproses atau mengurangi waktu tunggu. Yang kelima ada meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Pengaturan tata letak fasilitas pabrik secara baik akan menciptakan suasana ruang dan lingkungan kerja yang nyaman, aman, tertib, dan rapih, sehingga kepuasan dan keselamatan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. Lanjut ke jenis-jenis tata letak. Yang pertama ada tata letak kantor, adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Yang kedua, ada tata letak toko eceran, yang merupakan pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi
kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Yang ketiga ada tata letak gudang dan penyimpanan, yaitu mempunyai tujuan tata letak. Nah, di sini itu tujuan tata letak gudang atau warehouse layout adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Biaya-biaya ini meliputi peralatan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gudang yang efektif juga meminimalkan kerusakan material dalam gudang. Lanjut ke 4, yaitu tata letak dengan posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh jenis proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan raya, jembatan, dan rumah. Lanjut ke tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses atau proses oriented layout dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan secara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Nah, di sini ada keuntungan proses orientasi layout. Ada 4, yaitu fleksibel dalam melakukan berbagai kegiatan, meningkatkan kepuasan kerja karena pekerja tidak monoton, tidak membosankan karena adanya variasi dalam pekerjaan, membatasi investasi karena tidak perlu mesin-mesin khusus. Lanjut ke kerugian proses orientasi layout. Adanya karena produk yang dihasilkan bermacam-macam, maka biaya penanganan bahan menjadi relatif mahal karena tenaga kerja bersifat tenaga kerja ahli, maka relatif lebih mahal. Produktivitasnya relatif rendah karena mengerjakan berbagai macam produk. Peralatan yang digunakan seringkali harus disetel. Penyetelan yang digunakan seringkali peralatan yang digunakan seringkali harus disetel. Penyetelan ini memakan waktu relatif lama tergantung pada seringnya kegiatan penyetelan. Nah, yang selanjutnya ada karena produk yang dihasilkannya bermacam-macam, maka pengendalian menjadi relatif lebih sulit. Dan terakhir ada karena produk yang dihasilkannya bermacam-macam, maka persediaannya relatif lebih banyak. Oke, terima kasih penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.